Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jim Priskia Pandeirot dalam program yang saya namakan adalah program Mujizat Tuhan Yesus masih tetap terjadi. Masih tetap ada. Dibuktikan dengan banyak karya-karya yang ajaib yang Tuhan buktikan melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya Roh Kudus yang tidak dapat dilihat dengan kekuatan dunia, dengan kekuatan manusia. Nah, karena pekerjaan Roh Kudus itu bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan apa yang terlihat secara manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah suatu pribadi yang tidak dapat dilihat dengan mata kita atau dengan kekuatan kita. Tetapi kuasanya selalu nampak, kuasanya selalu terjadi, selalu terbukti bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang bagaimana pekerjaan roh itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, fondasi firman Tuhan adalah Yohanes 4 ayat 23-24. Firman Tuhan berkata begini, tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah adalah roh. Barang siapa datang kepada Allah harus datang di dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan logika kita. Kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan pengalaman kita. Kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan kehebatan kita, dengan hal-hal lahiriah, dengan hal kekuatan dunia yang terlihat. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa mencapai Tuhan dengan roh kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, fondasi firman 1 Korintus 6 ayat 17 menjadi pandangan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengikatkan diri dengan roh Allah akan menjadi satu dengan dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan begini. Ketika engkau mengalami persoalan dalam hidup Anda, yang paling utama adalah berbicara bagaimana kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, paranormal, dengan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak terlihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang boleh berkata bahwa itu tidak ada, tetapi saya mau katakan itu ada. Karena 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saudara, tetapi kabar firman Tuhan bagi saya dan saudara adalah 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Nah, apabila kita punya roh yang dikuasai oleh roh Allah, kita bisa mengalahkan dunia. Nah, saudara, di dalam dunia ini ada 3 roh. Roh yang pertama adalah roh Allah, baru roh yang kedua adalah roh manusia, roh yang ketiga adalah roh setan. Nah, apabila roh kita menyatu dengan roh Allah, kita akan menjadi satu dengan roh Allah. Nah, apabila roh kita menyatu dengan roh dunia atau kekuatan setan, kekuatan iblis, roh kita akan menyatu dengan dia. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, apabila roh Allah menguasai hidup kita diserahkan kepada roh Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang akan berperang dalam segala hal adalah roh Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya kesaksian hidup yang pernah saya alami dalam hidup saya begitu banyak. Tetapi salah satunya adalah ada sekitar mungkin saudara, ada suatu waktu saya didatangi oleh enam hamba Tuhan, saudara, dan mereka membawa adalah seorang yang sedang kerasukan setan atau kena dengan mantra atau guna-guna atau kekuatan iblis. Nah, saudara, menurut mereka datang waktu itu jam 12 malam. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut keterangan mereka ada sudah beberapa hari ada hamba-hamba Tuhan yang sudah doakan. Nah, tetapi karena kepada hamba-hamba Tuhan diberikan karunia yang berbeda. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan akhirnya pada waktu itu karena kepada saya Tuhan berikan karunia untuk mengerti apa kekuatan itu. Kekuatan setan kekuatannya sampai di mana? Kekuatan setan yang menguasai dia. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan berikan hal itu kepada saya. Dan setelah saya lihat, saya melihat dengan kekuatan roh yang bukan dengan kekuatan dunia. Saya melihat bahwa kekuatan setan yang menguasai dia terlalu kecil. Oleh sebab itu saya katakan kepada mereka, hanya dalam 3 atau sampai 5 menit dia bisa disembuhkan dan dilepaskan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, benar saudara, setelah saya doakan, dia dilepaskan secepatnya. Karena apa? Otoritas surga ada pada kita. Ada roh Allah diam di dalam kita. Tetapi itu akan terjadi membutuhkan harga yang kita bayar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yaitu apa? Mengasah, mempertajam terus karunia
yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dengan apa? Membangun hubungan yang intim, hubungan yang luar biasa dengan Roh Allah melalui penyembahan kita, melalui baca firman, melalui doa dan puasa. Harus ada puasa yang kita harus lakukan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pelayanan Tuhan percayakan kepada saya, kepada kami, saudara, 1 bulan 1 kali kami harus mengadakan doa dan puasa 3 hari dan 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi banyak orang mungkin itu menyiksa diri, tapi bagi saya itu hal yang penting. Hal yang sangat penting. Karena apa? Saya harus menyatu dengan Roh Allah. Karena kalau dengan kekuatan kehebatan saya mengusir kekuatan setan, kekuatan iblis, itu saya akan dikalahkan. Tapi dengan kuasa Roh Allah ada pada saya, itu semua kekuatan harus tunduk kepada kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, contoh yang saya ingin sampaikan bicara pekerjaan Roh Kudus, yaitu apa? Elang adalah burung yang sangat kuat. Tapi di kekuatannya sungguh luar biasa karena dia hidup di udara. Jadi kekuatannya luar biasa di udara. Nah, saudara, ketika dia lapar, saudara, dia akan turun ke darat. Dan saya berikan contoh ketika dia berkelahi. Anda perhatikan ketika dia berkelahi dengan ular. Saudara, ketika di darat, betapa dahsyat dan betapa kuat ular itu. Dan agak sulit elang akan mengalahkan ular. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, elang tahu bahwa tempat itu, di darat itu, kekuatan yang lebih kuat ada pada ular. Dan elang tahu bahwa dia bisa kalah apabila berkelahi di darat, saudara. Dan akhirnya, apa yang elang akan lakukan? Dia akan menangkap ular itu dan dia akan membawa kemana? Ke udara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda harus paham hal ini. Lebih tinggi elang membawa ular itu, tanpa elang mengeluarkan tenaga, kekuatan, ular ini akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Saudara, semakin tinggi, semakin susah ular akan bernafas. Tetapi elang semakin tinggi, semakin dahsyat dia akan bernafas, semakin baik dia akan bernafas karena hidupnya di udara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa mengeluarkan kekuatan-kekuatan yang berarti, dia bisa mengalahkan ular itu. Nah, ini yang saya maksudkan, saudara. Mungkin Anda sudah bergumul, Anda sudah berdoa, Anda sudah berjuang dengan masalah pergumulan yang Anda hadapi. Apalagi bicara Anda kena santet kekuatan setan, kekuatan iblis, atau usaha pekerjaan Anda, saudara, Anda sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi saudara, Anda mengalami kerugian yang luar biasa. Sakit penyakit, kekuatan setan itu tidak bisa dikeluarkan atau dikalahkan. Nah, saya ingin sampaikan hal ini. Ada satu kekuatan yang kita miliki yang banyak kali orang Kristen tidak pakai, yaitu kekuatan roh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kita harus lakukan bukan melawan dengan logika kita atau kehebatan kita, dengan pengalaman kita, dengan uang kita. Saudara, apalagi dalam bisnis ada begitu banyak competition, persaingan luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kita akan lakukan adalah masuk ke dimensi roh. Dimensi roh yang tidak dapat lihat secara manusia, dan kita masuk ke sana dan kita bisa mengalahkan semua itu. Karena apa, saudara? Tuhan sudah berikan kepada kita roh yang lebih besar. Tetapi orang-orang yang akan masuk kepada dimensi roh itu adalah orang-orang yang yang setia, yang percaya, yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, benar-benar hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Maka dia akan mengalami kemenangan. Dan setan, kuasa iblis, bahkan setiap kekuatan-kekuatan setan, iblis, semua itu akan dikalahkan. Efesus 6, 12-13 Anda lihat di sana. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kekuatan penghulu di udara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sama yang contoh yang kedua dalam Alkitab yang saya ingin sampaikan agar supaya Anda lebih jelas mengerti, yaitu apa? Pada waktu Yakub bergumul dengan Allah, saudara, itu bukan bergumul secara logika, bukan bergumul secara dunia, bukan bergumul sekuat tenaga, tetapi dia bergumul dalam roh. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itulah dimensi roh yang kita harus mengerti. Kekuatan dunia ini, kekuatan setan, kekuatan iblis itu ada. Nah, kita bisa lawan bukan dengan kepandaian kita, logika kita, saudara, atau uang, jabatan, apa yang ada pada kita. Tetapi kita akan lawan itu dengan masuk kepada dimensi roh, yaitu yang saya katakan tadi, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau Anda sedang mengalami masa-masa ini, usaha pekerjaan Anda seolah-olah tidak ada keuntungan, atau sakit yang berkepanjangan, Anda mengalami sakit, sepertinya ini bukan sakit secara jasmani, bukan sakit harus ke dokter, tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu harus dilepaskan dengan kekuatan roh, masuk kepada dimensi roh, yaitu
kepada hamba Tuhan, Tuhan berikan karunia-karunia yang berbeda, saudara. Tetapi dalam dimensi roh, saudara kekasih dalam Tuhan, engkau akan lihat bagaimana karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Sudah begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya banyak dipercayakan Tuhan mendoakan orang-orang yang kerasukan, kena santet, kena guna-guna kekuatan setan, kekuatan iblis. Tapi ketika masuk dalam dimensi roh itu, mereka bisa dilepaskan dan disembuhkan secara ajaib. Nah, saudara, di video selanjutnya saya akan mungkin memanggil beberapa orang saksi yang mengalami mujizat karya Roh Kudus ketika mereka diikat oleh kuasa setan dan mereka dilepaskan. Saudara, melalui video ini saya akan doakan orang yang mengalami sakit karena kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis, bahkan usaha pekerjaan Anda karena ada kekuatan setan, kekuatan iblis atau permainan setan mengalami kerugian. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam dimensi roh ini aku berkata dengan iman, dengan kekuatan roh, maka mereka dilepaskan, maka mereka mengalami mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jika Anda diberkati dengan firman Tuhan ini, saya berharap Anda bisa subscribe, membantu untuk agar supaya khotbah-khotbah yang Tuhan percayakan pada saya melalui video ini, program mujizat Tuhan Yesus masih ada, akan terus disebarkan agar supaya orang-orang percaya pada Tuhan tetap kuat dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus akan tetap fokus kepada Kristus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, amin.